Selamat malam Bapa, selamat malam Yesusku, Allahku yang hidup. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu pada hari ini. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu ada bagi kami saat ini. Terima kasih Allahku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak dipuja. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak dipuja. Dengan segenap hati kita mau nyanyikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak dipuja. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak dipuja. Kau layak dipuja. Kau layak dipuja. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang layak ditinggikan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih setia-Mu bagi kami. Haleluya. Engkau yang layak ditinggikan. Engkaulah yang layak dipuji. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami selalu tetap terus dekat dengan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami. Tidak ada yang lain. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami sebagai anak-Mu Tuhan selalu mengucap syukur. Selalu belajar untuk mengerti apa kehendak-Mu. Apa yang hamba harus lakukan di dalam dunia ini. Sehingga hamba menjadi anak yang selalu setia kepada-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami, Engkau penebus kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menerima firman
di tanah yang subur dan berbuah dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya, kami bersyukur buat hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudaraku, shalom semuanya. Biarlah hari ini kita selalu mengucapkan syukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita pada hari ini. Dan teruslah kita mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau melanjutkan tentang yang kita bahas di mungkin minggu kemarin di dalam Matius 8, dan kita akan bersambung di dalam Matius 8 ayat 28 sampai yang ke-34. Sharing firman hari ini berkata tentang dua orang yang kerasukan disembuhkan. Saya bacakan, setibanya di seberang, yaitu di daerah Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sedang sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Nah, kita pada malam hari ini kita mau belajar bagaimana seorang yang kerasukan setan takluk di bawah kaki Yesus. Jika kita berbicara soal kerasukan setan, mungkin sampai sekarang pun masih ada hal itu. Dan mungkin saudara-saudara juga pernah atau sering mendengar atau melihat mungkin di sosial media ataupun melihat sendiri yang mungkin ada anak-anak SMA yang di sekolahnya mungkin kerasukan setan, ataupun mungkin di televisi bertempat atau lagi berkunjung kemana kerasukan setan. Ya, memang seperti itu ada. Bukan saya sih sebetulnya pengalaman, tetapi teman saya, dia juga mempunyai pengalaman kalau hal ini mengusir setan. Jadi pada waktu itu anaknya teman saya ini masuk ke rumah sakit, dan ternyata di sebelah kamarnya. Jadi ruangan ini ada beberapa orang yang di situ ya. Jadi di sebelahnya persis itu ada seorang anak yang bisa dikatakan kerasukan setan. Dia berteriak terus sampai mungkin orang tuanya saja tidak bisa mengendalikan. Tetapi pada waktu itu ada dorongan hati teman saya ini untuk datang mendoakan, serta-merta bukan secara langsung dia langsung mendoakan begitu saja, tetapi dia meminta izin kepada orang tuanya karena memang pada waktu itu beda keyakinan yang kerasukan setan ini. Dan akhirnya dia berdoa. Dan dia berdoa pada waktu itu tidak menutup mata. Ya, memang seharusnya begitu. Saat kita dari beberapa pengalaman teman saya yang menangani tentang kerasukan setan, saya belum pernah menangani tentang kerasukan setan, tapi pengalaman teman saya yaitu jikalau kita berdoa untuk orang yang kerasukan setan, biarlah kita jangan tutup mata. Karena sewaktu-waktu memang seperti yang firman Tuhan ini katakan, jika orang kerasukan setan itu berbahaya. Mereka bisa memukul, bisa melempar barang, bisa melakukan suatu hal yang bisa membahayakan kita. Jadi kita tetap berdoa dengan buka mata. Dan singkat cerita akhirnya anak ini disembuhkan, anak ini bisa sembuh. Walaupun pada waktu itu
ceritanya teman saya, dia dipelototin, dia dilihatin terus sama anak itu. Dan puji Tuhan akhirnya diselamatkan dan tidak teriak-teriak lagi dan bisa reda, bisa menjadi tenang. Dan kita kembali ke firman Tuhan ini bahwa seperti yang dikatakan pada ayat ini ya, mereka orang ini sangat berbahaya. Dua orang ini sangat berbahaya. Dan ya seperti yang tadi dikatakan, mungkin saat orang lewat situ bisa dilempar dengan batu atau dikejar, ataupun mungkin mencelakakan orang pada saat itu, saat lewat di tempat dia, dua orang ini kerasukan. Makanya itu dikatakan berbahaya. Tetapi pada waktu itu dari kejauhan, pas kebetulan, bisa kebetulan emang ini jalannya Tuhan. Dua orang ini melihat dari kejauhan, dia berteriak, "Hai, engkau anak Allah, apa urusanmu dengan kami? Apakah belum waktunya engkau akan menyiksa kami?" Ya, memang belum waktunya. Karena saat sekarang pun iblis masih ada, setan masih ada. Dan waktu itu Tuhan Yesus, ya dia tahu bahwa dia memang kerasukan setan, di dalam dirinya ada setan. Tapi Tuhan Yesus ini tahu apa yang harus dilakukan. Dia belum berbicara apapun, dia belum berbicara sepatah kata pun, tetapi iblis ini sudah takut dengan Yesus. Karena tahu memang Yesus ini, iblis sendiri mengakui bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Maka dari itu, sebelum dia mungkin pemikiran iblis ini, mungkin ya iblis tidak tahu pikirannya Yesus seperti apa, tetapi Yesus tahu pikiran iblis, pikiran kita seperti apa. Maka dari itu mereka ini, iblis ini masuk ke dalam babi-babi dan akhirnya menjeburkan diri ke dalam jurang. Tuhan Yesus hanya berkata sepatah kata, "Pergilah." Cuma sekedar itu aja, langsung iblisnya pergi. Nah, kita bisa tahu bahwa iblis, setan itu tunduk di bawah kaki Yesus. Kita juga, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk meremukkan kepala iblis. Dan kepala iblis itu sebetulnya sudah diremukkan, bukan sebetulnya, tetapi sudah diremukkan. Tinggal apa yang masih hidup? Ekornya. Dia mengibas ke kanan, ke kiri, kanan, kiri untuk mengganggu kita. Nah, di dalam akhir-akhir dunia ini, di dalam zaman-zaman akhir ini, banyak sekali godaan-godaan iblis. Sebetulnya, godaan iblis itu hanya sekedar teriakan-teriakan iblis. Dan kita juga tahu ya firman Tuhan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa ditelan. Mengaum-ngaum, bukan maksudnya mencakar, membunuh, enggak. Tapi suaranya itu yang terus membisikkan, yang terus berteriak kepada kita untuk supaya kita meninggalkan iman kita, menjauh kita dari Tuhan, merasa diri kita salah dan berdosa sehingga tidak layak. Nah, pekerjaan iblis itu seperti itu. Dia adalah bapa dari segala pendusta. Dia mendusta, dia mendakwa kita, padahal itu sebenarnya tidak bisa. Tetapi dia terus menggaungkan seperti itu, tapi dia tidak bisa melukai kita. Maka dari itu kita perlu minta kekuatan dari Yesus. Terus selanjutnya, maka lalilah semua penjahit, penjaga babi itu dan menceritakan kepada seluruh kota. Tetapi nah ini, respon yang tidak baik dilakukan oleh satu kota Gadara, yaitu mereka malah mengusir Yesus. Mereka malah mengusir Yesus di kota-kota lain. Malah Yesus dielulukan, Yesus disuruh untuk berhenti, untuk berkhotbah, untuk menyembuhkan. Nah ini, di kota Gadara tidak ada mujizat, tidak ada kesembuhan. Ya kesembuhan hanya 2 orang tadi yang kerasukan setan, puji Tuhan. Dia diselamatkan, disembuhkan. Tetapi saat seluruh kota menolak Yesus datang ke kotanya hanya karena
babi-babi mati atau dirugikan secara material, tetapi kebangkitan rohani tidak ada di dalam kota Gadari ini. Nah, mari kita responi sekali lagi. Jangan hanya karena kita kehilangan suatu benda, jangan hanya kita kehilangan suatu materi, jangan hanya kita kecewa terhadap orang, kita menolak Yesus, kita menyingkirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar untuk meresponi segala apa yang telah terjadi dalam kita, meresponi dengan bahwa saat aku mengalami ujian ini, saat aku mengalami kepahitan itu, kita harus tahu bahwa ini yang terbaik buat kita dan memang ini harus kita jalani, kita lakukan, tapi kita harus yakin jikalau kita berjalan bersama Yesus, segala suatu hal ujung-ujungnya akan menjadi indah. Kita harus bisa seperti itu. Kita percaya akan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang suatu kebangkrutan, suatu mungkin kecelakaan itu disebabkan oleh kita sendiri, tetapi kita menyalahkan Tuhan. Itu juga tidak benar. Maka dari itu, biarlah kita mau belajar saat ini bahwa yang pertama, iblis itu sudah diremukkan kepalanya. Yesus sudah meremukkan kepala iblis. Tinggal kita yang harus bagaimana? Iblis tinggal ekornya aja yang sabit ke kanan, sabit ke kiri, sabit ke kanan untuk mendusta kita, untuk menggaungkan, untuk mengaum-ngaum sekuat tenaga supaya kita jauh daripadanya. Itu yang harus kita lawan. Itu yang harus kita kuat berdiri. Kita minta Yesus, Roh Kudus supaya ada di dalam diri kita untuk kita kuat di dalam dunia ini. Yang kedua, kita harus bisa memberikan respon yang baik saat kita kehilangan materi, kehilangan mungkin orang yang kita sayangi, kehilangan mungkin barang yang kita suka, ataupun apapun itu. Kita mau responi yang baik, yang pasti kita tahu bahwa itu semua rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau belajar lebih dewasa lagi dalam rohani kita. Kita mau tetap percaya penuh kepada Tuhan. Kita mau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita supaya kita kuat akan auman iblis yang selalu ada di telinga kita, yang selalu ada di sekitar kita. Dan juga kita mau meresponi segala hal yang baik ataupun yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita tetap berada di jalurnya Yesus, di jalan kebenaran yang Tuhan sudah persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami tahu Tuhan mungkin kami tidak sempurna. Saat ini Tuhan mungkin kami terlalu banyak mendengar bisikan iblis. Maka dari itu kami jauh darimu. Tapi saat ini kami tahu bahwa Engkau sudah mengalahkan iblis. Dan suara-suara itu yang membuat kami tidak kuat. Maka dari itu kami meminta kekuatan darimu Tuhan sekarang ini. Sebelumnya ampuni segala dosa kami, supaya Engkau layakkan kami, supaya kami bisa bersatu dengan Roh Kudus-Mu yang suci, sehingga kami kuat menjalani segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan kami juga mau belajar untuk meresponi segala sesuatu dengan baik, meresponi segala sesuatu dengan positif, meresponi segala sesuatu bahwa itu adalah rencana yang terbaik bagimu. Jadi di dalam diri kami tidak ada kepahitan, tidak ada duka cita, tidak ada hal yang membuat kami down atau menghilang atau menjauh darimu. Itu yang kami harapkan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu teriakan kami saat ini padamu. Dan biarlah kami mau belajar tetap terus mendekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, ini kami Tuhan, terima kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat firman pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang menjadi juru selamat dan penerus kami. Amin. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.